kota Kediri, Ririn yang punya nama lengkap Tri Risma Harini pada tanggal 20 November 1961 dilahirkan. Ririn banyak menghabiskan waktu kecilnya untuk belajar dan berobat. Asma yang membuatnya harus keluar masuk rumah sakit. Buku yang menjadi sahabatnya. Kesan saya sama Ririn, waktu SD itu dia sering tidak masuk karena sakit. Ririn itu orangnya sangat baik sekali, setia kawan, sangat loyal, sangat humble, dan sangat confident. Apalagi dengan lomba tari-tarian tradisional, saya sama Ririn tuh selalu berdua kemana-mana nari satria, tapi yang paling terkenal itu tari merak. Saya sama Ririn mewakili sekolah kami dan kayaknya kita lomba-lomba di mana-mana selalu menang itu tari merak. Saya bersahabat dengan Nana, Yulia, dan Ririn. Nah, kita berempat itu kalau pulang pagi, misalnya di sekolah ada acara rapat, gurunya rapat gitu, kita pasti pergi ke Kali Berantas mandi. Kata sehat kabeh toh. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah, sing penting lah sehat nggih. Amin. Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Ririn dikenal sebagai anak yang serba bisa. Selain pandai di mata pelajaran, Ririn juga dikenal anak yang berbakat di bidang kesenian. Ririn sangat lihai menarikan tari merak. Prestasinya seakan menghapus kesan anak yang harus berulang kali keluar masuk rumah sakit. Mbak Risma Harini, masa kecilnya itu anaknya kecil, mungil, lucu gitu. Ya punya kebiasaan suka menari. Bertemu dengan teman-temannya sikapnya itu ya baik. Maksudnya sosialisasi dengan sesama teman itu bagus. Kalau ada temannya yang menangis, dia menanya ada apa gitu. Berarti kan kepedulian kepada sesama teman itu baik. Misalnya ada teman yang bertengkar, dia bertanya ada apa gitu. Ternyata ada yang pernah saya lihat itu rebutan potelot. Potelotnya itu putus itu loh. Kemudian sesama temannya itu bertengkar, lalu dia cara menengahinya itu melerainya, saya pikir bagus. Dia mengeluarkan rautannya, kemudian kedua belah pihak itu dirautkan pensinya. Ini kan berarti pada waktu itu anak kecil kan sudah tampak ada rasa kepedulian kepada sesama teman yang baik gitu. Pak, aku menang, Pak. Menang apa, Rin? Menang lomba. Lomba apa ini? Lomba nari. Juara berapa? Satu. Alhamdulillah, Bapak kesenian sama kamu. Ya Allah, ibu pasti senang ini. Ayo ikut Bapak yuk. Ayahnya selalu mengajarkan untuk peduli dengan sesama. Orangnya sangat sederhana, orangnya sangat peduli, sekali lagi sangat dermawan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh bapak dan ibunya. Anak ketiga dari pasangan M. Huzuzaini dan Siti Muaijiatun ini tumbuh bersama 4 saudaranya dan 70 anak panti asuhan yang dikelola ayahnya. Pada tahun 1973, Ririn masuk ke SMP Negeri 1 Kediri. Setahun berikutnya,
Ririn bersama kedua kakaknya pindah ke Surabaya. Sedangkan kedua adiknya mengikuti kedua orang tuanya pindah ke Bojonegoro. Dua tahun menghabiskan masa SMP di SMP Negeri 10 Surabaya. Ririn melanjutkan pendidikan ke SMA 5 Surabaya. Risma tidak pernah berhenti mencetak prestasi. Risma serius menekuni olahraga lari, bahkan mengukir prestasi dengan menjadi atlet lari andalan Surabaya. Namanya pernah menduduki peringkat kedua setelah pelari nasional Henny Maspaitela. Apa ini? Aku keterima loh Pak, di UNS, Apa ini? jurusan kedokteran. Oh, kedokteran. Iya. Yang di Solo itu. Iya. Oh. Kok ya nggak usah jauh-jauh, Torin di Solo. Loh kok Obu di Surabaya aja, kan bagus di Surabaya. Loh kok ini kok? Tapi kan jauh di situ. Surabaya aja ya. Risma memang harus memendam mimpinya menjadi dokter. Mengikuti anjuran orang tuanya, Risma melanjutkan kuliah di Surabaya. Pilihannya jatuh pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi 10 November, jurusan Arsitektur. Bu Risma yang saya kenal memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sosial gitu ya. Jadi pada waktu mahasiswa beliau suka survei ke kampung. Jadi betul-betul menyenangi ya mata kuliah pemukiman seperti itu. Jadi saya kira apa yang beliau berikan sekarang adalah waktu beliau masih kuliah. Jiwa petualang Risma tak pernah berhenti. Walaupun dilarang orang tuanya, dia tetap mendaki gunung. Tapi justru dengan itu, penyakit asmanya berangsur-angsur sembuh. Walah Rin. Udah dibilangin jangan kok sik nekat ae toh. Iki apa maneh? Iki lho Pak, anakmu dikandani kok sik ndablek ae toh. Momo. Rin. Ayo mak maneng Rin. Kecintaannya pada Surabaya membuatnya melanjutkan pendidikan pasca sarjana, manajemen pembangunan kota di ITS untuk dapat membangun Surabaya lebih baik lagi. Karir birokrasinya dimulai di tahun 1997 menjadi Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Bapegu Surabaya. Saat menjabat sebagai Kepala Bagian Bina Bangunan di tahun 2002, Risma membuat kebijakan yang berani dan tidak populer, yaitu penerapan e-procurement. Bahkan ancaman demi ancaman diterimanya, tapi tidak pernah membuatnya mundur. Di masa menjadi mahasiswa, Risma dipertemukan dengan Joko Sabtoaji. Mereka kemudian menikah dan dikaruniai 2 orang anak, Fuad Bernadi dan Tantri Gunardi Sabtoaji. Di tahun 2005, Tri Risma Harini dipercaya menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Dialah yang menggagas konsep revitalisasi Taman Bungkul yang mati suri sampai menjadi taman terbaik se-Asia.
tahun 2008, Risma menjabat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota. Risma sudah mulai merencanakan pembangunan Surabaya. Hal ini memudahkannya dalam membangun Surabaya ketika dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi wali kota di tahun 2010. Wali kota wanita pertama Surabaya ini terkenal tegas. Sifat keras yang diwarisi dari ayahnya membuatnya tidak pernah mundur dalam membuat keputusan untuk rakyatnya. Perhatiannya terhadap lingkungan membuat Surabaya memperoleh penghargaan Adipura Kencana 4 kali berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2014. Berderet prestasi diraihnya, mulai dari prestasi kota maupun prestasi wali kota. Wali kota yang dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga sedunia tahun 2014. Wali kota yang berada di urutan ke-24 dari 50 tokoh berpengaruh sedunia versi Fortune di tahun 2015 ini adalah yang pertama, Ibu Tri Risma Harini. Saya kira kita tahu semuanya, beliau adalah wali kota Surabaya dan saat ini Putri Risma Harini akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial. Sudah makan apa belum? Itu kan kewajiban saya sebagai manusia. Nah, saya kepingin pemulung itu juga dapat bantuan. Karena selama ini mereka tidak dapat bantuan apapun. Mereka tidak punya rumah, hanya karena mereka tidak punya alamat mereka tidak dapat bantuan. Jadi, demi Allah saya tidak ada niatan apapun. Karena mungkin sebentar lagi saya mati, besok mati saya tidak tahu. Tapi bahwa niat saya adalah niat membantu.